Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Yang pertama kita bahas dari IHSG ya. IHSG hari ini naik 1% lebih, break all time high-nya, dan ditutup di level 6804. Nah, sayangnya dari segi teknikal hari ini IHSG meninggalkan gap teman-teman. Di sini ada gap yang hari ini terbentuk. Nah, ada potensi nih indeks turun dulu, nutup gap, kemudian lanjut naik, atau ada potensi juga indeks akan langsung rally ke 7.000-an karena gap sendiri nggak harus tutup ya teman-teman. Di sini juga IHSG meninggalkan gap ya, tapi dia langsung rally, nggak tutup langsung rally. Jadi masih ada dua skenario yang possible di IHSG teman-teman. So kita perhatikan saja. Nah, foreign flow hari ini cukup kencang ya, hampir 2 triliun, dan sayangnya foreign flow masih ke pusat di saham-saham big banks teman-teman ya, saham-saham blue chip dan saham-saham second liner ataupun third liner terlihat masih belum ada inflow yang signifikan teman-teman ya. Nah, hari ini juga bertepatan dengan rilisnya GDP Indonesia yang which is itu good sign ya, good. Jadi view saya untuk indeks masih sama, masih bullish, dan target 7.000 kemungkinan akan tercapai di tahun ini teman-teman ya. Cuma karena saham inflow masih berpusat di saham-saham blue chip, saham-saham seperti BBRI, BBCA, BBNI dan BMRI, saham-saham second liner ataupun third liner terlihat masih biasa-biasa saja teman-teman, masih belum ada kenaikan yang signifikan. Jadi kita harapkan setelah bank naik, inflow juga ke saham-saham second liner ya, karena kalau yang trading itu seperti saya yang sangat diversify, saya sendiri cuma punya satu saham bank ya teman-teman, big bank itu, dan sisanya masih di second liner dan third liner. Jadi so far sih indeks menurut saya oke ya. Jadi breakoutnya hari ini juga menarik, foreign flow juga bukan cuma hari ini, beberapa minggu terakhir, bahkan dari awal tahun foreign flow juga kenceng, cuma terlihat fund lokal masih ragu-ragu untuk ikutan masuk, mungkin masih masih menanti perkembangan COVID-19 atau virus Omicron yang ada di Indonesia. Tapi dari view saya sendiri, Omicron nggak akan terlalu berpengaruh ke IHSG untuk tahun ini. Kenapa? Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, Omicron itu virusnya memang menyebar dengan cepat, tapi dari data yang saya baca, death rate-nya kecil atau tingkat kematian yang disebabkan oleh Omicron itu kecil teman-teman ya. Jadi itu adalah ciri-ciri bahwa pandemi akan segera menjadi endemi, dan Perdana Menteri Inggris sendiri sudah menetapkan kalau di negaranya atau di Inggris pandemi itu sudah berakhir dan sudah menjadi endemi. Artinya kita sebagai masyarakat atau manusia akan berdampingan dengan virus itu sendiri, karena virus itu sendiri sudah semakin melemah, semakin dia bermutasi, semakin dia melemah teman-teman ya. Oke. Sekian ya pembahasan saya tentang IHSG dan view saya tentang kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Nah, yang menurut saya yang akan menghambat kenaikan IHSG itu bukan Omicron tapi tapering dari The Fed. Itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BBCA, di mana saham-saham big bank sendiri udah pernah saya bahas secara khusus sebelumnya bersama dengan Telkom dan Pegas teman-teman ya. Nah,
BBCA pembahasan terakhir kita sarankan untuk antri buy di sekitaran 7.600 sampai 7.500-an. Nah, di sini dia hampir menyentuh 7.600 tapi nggak satu tick di atas 7.600 teman-teman ya. Dan dia langsung rebound. Di sini kalau kita perhatikan BBCA ini masih bagus banget ya. Dia membentuk pattern cup and handle. Kalau ini mampu di break lagi 7.800 sampai 7.900 itu di break oleh BBCA ini, maka ada potensi dia kembali ke high-nya ini di sekitaran 8.250-an. Jadi so far BBCA ini masih oke ya. Buat teman-teman yang masih mau koleksi, menurut saya masih sangat menarik ya. Masih sangat menarik untuk BBCA ini sendiri. Nah, untuk kita sendiri di Trader ID sebelumnya pernah kita sarankan buy sebelum BBCA itu stock split, dimana di sini dia membentuk dalam pattern double bottom dan targetnya sudah tercapai. Hari ini dia membentuk pattern lanjutan cup and handle. Semoga ini segera di break dan BBCA segera break dari ATH-nya teman-teman ya. Oke, so far BBCA ini juga masih oke. BBNI juga oke ya. BBNI juga oke. Nah, BBNI sendiri terakhir kali kita bahas di sini pas dia nyentuh resistennya ini. Nah, saya sarankan buy waktu itu di sekitaran harga 7.200-an. Nah, dia sempat nyentuh area buy teman-teman. Di sini dia sempat nyentuh area buy. Nah, buat teman-teman yang udah beli ini masih menarik ya, masih sangat layak untuk di hold. Nah, target saya masih ke 8.000 untuk BBNI ini sendiri ya. Potensi dia ke 8.000 menurut saya cukup besar teman-teman ya. Oke, itu untuk BBNI. Jadi so far saham-saham big cap masih sama ya, view saya masih sama, semuanya masih oke. Dan saham berikutnya akan saya bahas adalah saham Inco. Nah, untuk Inco sendiri ya, menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya. Cukup menarik, kenapa? Di sini dia sempat membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Ya, di sini ada pattern head and shoulders, kemudian dia sempat naik dengan volume yang gede-gede, kemudian di sini dia turun ninggalin gap dan konsolidasi di bawah dengan volume yang relatif mengecil teman-teman. Jadi menurut saya di harga sekarang Inco ini cukup menarik ya. Di harga 4.700 sampai 4.600 itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai area buy. Di harga 4.700 sampai 4.500 bisa teman-teman manfaatkan sebagai area buy di saham Inco ini dengan target kenaikan. Yang pertama itu nutup gap di sekitar 5.000, kemudian potensi berikutnya di 5.250, dan kalau ini di break ke atas, potensi dari Inco ini cukup menarik ya, di sekitaran harga 6.000-an teman-teman. Jadi Inco menurut saya sekarang cukup oke. Di harga sekarang itu cukup menarik untuk teman-teman cicil-cicil. Nah, itu untuk Inco. Kemudian saham berikutnya adalah saham Medsi atau Medco Energi. Untuk saham Medsi ini ya, saham Medsi ini sudah kecapai target dari double bottomnya ini, sudah kecapai hari ini. Dia tepat berada di target dari double bottomnya ini, dan kemudian kalau dia lanjut naik, potensinya dia akan ke sini di sekitaran harga 630 sampai 650-an teman-teman. Nah, kalau dia masih kuat, kemungkinan dia akan ke sini. Dan mungkin nggak akan langsung ke sini ya, mungkin ke sini dulu, kemudian turun lagi dan lanjut naik ya. So far sih ini masih menarik teman-teman, dan sentimennya juga oke. Dari mana Messi ini akan akuisisi ConocoPhillips ya. Jadi so far sih Messi juga oke. Dan nantinya kalau ini 650 ini mampu lagi di break oleh Messi, maka potensinya itu panjang teman-teman, panjang banget. Jadi so far Messi ini masih layak ya untuk dikoleksi, tapi karena sekarang risknya sudah cukup tinggi, maka
strategi yang terbaik menurut saya itu dicicil-cicil sampai harga 550 teman-teman. Oke. So far masih oke. Kemudian berikutnya ada MDLN. MDLN ya, seperti pembahasan kita kemarin, MDLN ini masih menarik teman-teman, masih menarik. Area cicil yang menurut saya oke itu di harga sekarang sampai sekitaran 72 ya, karena risknya kalau teman-teman buy langsung sekalian di harga sekarang itu cukup tinggi. Maka menurut saya lebih baik cicil dulu. Mungkin di sini 20% posisi, kalau dia turun lagi tambah lebih banyak. Kalau dia break dari 100, maka teman-teman bisa averaging up, karena ini katanya bagus teman-teman ya, inverted head and shoulders yang cukup besar, dan kalau ini mampu di break ke atas, potensinya itu really cukup jauh. 150 itu potensi untuk dicapai oleh MDLN, which is itu hampir 50%an. Jadi so far risk to reward ratio MDLN cukup oke. Dari segi chart pattern juga oke teman-temannya. Volumenya juga menarik. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham MDLN, menurut saya sih layak ya untuk dicicil. Mungkin ada yang teman-teman udah analisa secara fundamental atau prospek-prospek dari MDLN ini ya, harga sekarang menurut saya masih cukup oke untuk dicicil teman-teman ya. Dan kalau dia mampu break 100 itu potensinya rally teman-teman, enggak karena patternnya bagus dan volumenya juga oke ya di saham MDLN ini. Oke, sekian untuk MDLN. Kemudian terakhir itu ada BBYB. Oke, BBYB technically menurut saya sih kurang oke teman-teman ya, kurang oke. Why? Nah, saya nggak suka saham-saham yang seperti ini teman-teman. Tapi dari segi katalis sih sebenarnya saham ini masih oke. Cuma dari segi teknikal menurut saya belum belum terlalu menarik ya. Kenapa? Di sini dia mantul di support. Dia memang mantul di support, tapi tanpa adanya konsolidasi dulu langsung rebound. Dan itu menurut saya kurang oke teman-teman ya. Karena kalau dia konsolidasi sedikit lebih lama kemudian mantul itu lebih baik ya daripada dia cuma konsolidasi 2 candle kemudian rebound. Dan posisi sekarang honestly dia sedang berada di area resisten, dan kalau ini nggak mampu dilewati maka potensinya dia akan lanjut turun dan kembali ke harga ini ke sekitaran 1800 sampai 1850. Dan kalau itu mampu di breakdown, dan kalau ini di breakdown kemungkinan dia akan kembali ke sekitaran 1500-an. Jadi so far sih menurut saya BBYB ini kurang oke ya teman-teman ya. Dan juga BBYB masih dibayang-bayangi oleh tapering dari The Fed. Apa sih efeknya? Nah, mungkin kan teman-teman bertanya apa sih efek dari tapering ke saham-saham seperti BBYB ini? Pertama, BBYB ini sudah rally cukup panjang teman-teman ya. Jadi ini masuk ke aset beresiko. Nah, yang kedua, BBYB ini masih burning money ya, masih belum menghasilkan profit teman-teman ya. Istilahnya dia masih bakar uang untuk membangun ekosistem. Jadi masih belum menghasilkan uang teman-teman, belum menghasilkan profit, dan itu menurut saya masih dipandang sebagai aset berisiko. Jadi itulah dua alasan kenapa ya tapering dari The Fed menurut saya akan berpengaruh ke BBYB ini sendiri. Cuma dari segi katalis yang ada, BBYB ini masih oke teman-teman, dimana BBYB tahun ini katanya akan kembali melakukan rights issue yang kedua di tahun 2022 ini. Dan kalau menurut saya sih rights issue-nya masih cukup oke ya. Dan karena dari info yang saya dapat ya, ada investor strategis yang masih tertarik di saham BBYB ini ya, tapi saya nggak berani spoil up ya, karena masih belum pasti teman-teman ya. Oke,
Sekian sih pembahasan saya ya untuk hari ini, dan kemungkinan nanti saya akan ada video lagi membahas saham-saham yang beberapa hari atau seminggu 2 minggu terakhir cukup fenomenal ya teman-teman ya. Oke, sekian dan selamat malam.